Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laurencia Ramukubayui dengan NIM 22032417. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang dengan program studi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tugas anatomi fisiologi kelas A dengan dosen pengampu Henry Didi Harto Escape NS MPD. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem pencernaan manusia. Di dalam sistem pencernaan manusia terdapat beberapa bagian. Yang pertama, rongga mulut. Mulut merupakan sebuah rongga yang membentuk oval di dalam tengkorak. Dua fungsi utama mulut, yakni untuk makan dan berbicara. Yang bagian mulut termasuk seperti bibir, vestibulum, rongga mulut, gusi, gigi, langit-langit, keras dan lembut, lidah dan kelenjar ludah. Mulut juga dikenal sebagai rongga mulut atau rongga bukal. Anatomi mulut dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur depan anterior dan belakang posterior yang menjadi titik pertemuan antara rongga mulut depan dan kerongkongan sebagai jalur makanan. Berikut lebih detailnya. Rongga mulut depan adalah penampakan mulut yang bisa Anda lihat dengan mata telanjang ketika bercermin. Bentuknya menyerupai tapal kuda. Rongga ini meliputi bibir, tampak depan dan sisi dalam, pipi dalam, gusi dan gigi, lidah, langit-langit mulut, amandel atau tonsil, serta uvula atau daging kecil yang menggantung di langit-langit lunak mulut. Rongga mulut bagian dalam adalah ruangan yang tertutup oleh lingkungan baris gigi serta rahang atas dan bawah. Sebagian besar bagian ini diisi oleh lidah dan kelenjar liur. Selain banyak terletak di lidah, langit-langit, bibir, dan pipi manusia memiliki 3 pasang kelenjar ludah utama yang terbuka ke mulut bagian depan. Kelenjar ludah parotid adalah yang terbesar dari ketiganya, terletak di antara telinga dan cabang rahang bawah. Ini adalah gambar atau struktur rongga mulut depan dan struktur rongga mulut dalam. Yang kedua ada faring. Faring adalah tabung fibromuskular yang terdapat persis di depan tulang leher yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Pada umumnya faring dibagi menjadi 3 bagian, yaitu faring nasal yang berhubungan dengan rongga hidung, faring oral yang berhubungan dengan rongga paru-paru, dan faring laringeal yang berhubungan dengan epiglotis dari laring serta menuju ke esofagus. Faring adalah suatu kantong fibromuskuler yang berbentuk seperti korong dengan bagian atas yang besar dan bagian bawah yang sempit. Faring merupakan ruang utama tractus respiratorius dan tractus digestivus. Kantong fibromuskuler ini mulai dari besar tengkorak dan terus menyambung ke esofagus hingga setinggi vertebrata cervicalis ke-6. Panjang dinding posterior faring pada orang dewasa adalah 14 cm. Bagian ini merupakan bagian dinding faring yang terpanjang. Dinding faring dibentuk oleh selaput lendir, fascia faringobasiler, pembungkus otot, dan sebagian fascia bucofaringeal. Fungsi faring yang terutama adalah untuk respirasi pada waktu menelan, resonansi suara, dan artikulasi. Proses penelan dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase oral, fase faringeal, dan fase esofagus yang terjadi secara berkesinambungan. Pada proses menelan akan terjadi hal-hal seperti berikut. Yang pertama, pembentukan bulus makanan dengan ukuran dan konsistensi yang baik. Yang kedua, upaya sphincter mencegah terhampurnya bulus selama fase menelan. Yang ketiga, mempercepat masuknya bulus makanan yang ke dalam faring pada saat respirasi. Yang keempat, mencegah masuknya makanan dan minuman ke dalam nasofaring dan laringia. Yang kelima, usaha untuk membersihkan kembali esofagus. Ini struktur dan bagian-bagian faring.
Struktur faring. Lapisan mukosa ialah bersifat kuat dan elastis. Pada lapisan ini ada epitel yang mempunyai sel goblet sebagai penghasil mukus atau cairan kental. Mukus tersebut berfungsi melindungi dinding faring. Yang kedua, lapisan fibrosa, yaitu suatu jaringan yang kuat dan sedikit elastis. Jaringan tersebut disusun oleh serat kolagen. Yang ketiga, lapisan muskular atau otot, yakni salah satu otot pada faring terdiri atas sirkular melingkar serta akan otot menjadi longitudinal. Kombinasi dari kontraksi kedua otot ini akan menggerakkan makanan ke bagian pencernaan selanjutnya. Bagian faring. Nasofaring. Nasofaring yaitu salah satu bagian faring yang terletak pada bagian belakang rongga hidung. Nasofaring ini merupakan bagian faring yang hanya bisa dilalui udara. Nasofaring memiliki ukuran lebar dan panjang masing-masing berkisar antara 2-4 cm. Orafaring. Orafaring merupakan suatu bagian faring yang terletak di belakang rongga mulut. Orafaring dapat dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Selain itu, orafaring memiliki klep yang berfungsi mengatur makanan agar tidak masuk ke seluruh pernapasan. Klep tersebut disebut epiglotis. Saat menelan makanan, klep ini akan menutup saluran pernapasan, terbukanya saluran pencernaan, dan saat bernapas, klep ini akan membuka saluran pernapasan, tertutupnya saluran pencernaan. Laringofaring atau hipofaring ini merupakan salah satu bagian paling akhir faring. Bagian ini dapat dilewati udara maupun makanan. Laringofaring dilapisi oleh sel epitel squamosa berlapis, dilewati udara maupun makanan. Laringofaring ini merupakan tempat bertemunya saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Saat menelan makanan tersebut memiliki hak jalan, maka saluran pernapasan akan tertutup. Oleh karena itu, kita tidak bisa menelan sambil bernapas. Yang ketiga ada esofagus. Esofagus merupakan sebuah saluran berupa tabung berotot yang menghubungkan dan menyalurkan makanan dari rongga mulut ke lambung. Dari perjalanannya dari faring menuju gaster, esofagus melalui 3 kompartemen dan bagian berdasarkan kompartemen tersebut, yaitu leher, pars cervicalis sepanjang 5 cm berjalan di antara trakea dan kolumna vertebralis. Fungsi kerongkongan atau esofagus yang pertama untuk membawa makanan atau cairan dan air liur dari mulut menuju hati. Yang kedua, menghasilkan gerak peristaltik. Yang ketiga, mencegah laju isi dan cairan lambung. Yang keempat, menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Berikutnya adalah bagian-bagian kerongkongan atau esofagus. Bagian superior atau atas esofagus ialah sebagian besar otot penyusun esofagus. Pada bagian ini adalah otot rongga atau bekerja secara sadar atau dapat dikendalikan. Yang kedua, bagian tengah esofagus, yakni yang terdiri dari atas campuran dari otot rangka dan otot halus. Yang ketiga, bagian inferior atau bawah esofagus, yaitu otot penyusunnya adalah otot halus yang bekerja tanpa kita sadari, tidak dapat dikendalikan. Yang keempat ada gaster atau lambung. Lambung merupakan salah satu organ pencernaan pada manusia. Fungsi lambung adalah sebagai tempat penyimpanan makanan sementara dan mengolah makanan tersebut agar dapat masuk ke usus kecil. Lambung memiliki derajat kesamaan bernilai 3, yang artinya lambung bersifat sangat asam. Sifat asam tersebut membuat lambung dapat menghancurkan dan membunuh mikroorganisme asing yang masuk dalam tubuh melalui makanan. Dinding lambung tersusun atas 3 jenis otot lambung, diantaranya otot melingkar, otot memanjang, dan otot menyilang, sehingga ketika otot berkontraksi akan terjadi gerakan memutar yang disebut gerakan peristaltik. Fungsi lambung diantaranya sebagai
Yang pertama, sebagian pertahanan udara dalam sistem kekebalan tubuh, sebab lambung mengandung asam klorida yang membantu untuk membunuh bakteri dan virus yang masuk bersama makanan yang dikonsumsi. Yang kedua, untuk menyerap ion, air, dan beberapa senyawa larut lemak seperti alkohol, kafein, dan aspirin. Yang ketiga, untuk memproses dan mengubah protein menjadi pepton. Yang keempat, untuk membukakan susu dan mengeluarkan kesein. Yang kelima, mengenal usus halus. Yang kelima ada usus halus. Usus halus atau institutum tenua adalah organ dalam sistem pencernaan yang terhubung dengan lambung. Usus halus memiliki panjang hingga 6 meter dengan diameter 2,5 cm. Bagian ini merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan yang telah dicerna, kemudian diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum, usus kosong, jejunum, dan usus penyerapan ileum. Usus halus merupakan organ pencernaan yang akan mencerna kim menjadi lebih sederhana. Kim adalah makanan yang telah dicerna di lambung yang memiliki tekstur halus. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum. Duodenum adalah bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya ke usus kosong atau jejunum dengan panjang antara 25-38 cm. Bagian usus 12 jari merupakan bagian terpendek dari usus halus, dimulai dari bulba, duodenale, dan berakhir di ligamentum tertius. Usus 12 jari tertanggung jawab untuk menyeluruhkan makanan ke usus halus. Yang kedua, usus kosong atau jejunum. Usus kosong adalah bagian kedua dari usus halus yang berada di antara usus 12 jari, duodenum, dan usus penyerapan atau ileum. Panjang usus kosong pada manusia dewasa bersekitar 1-2 meter. Usus kosong dan usus penyerapan digantungkan dalam tubuh mesenterium. Yang ketiga ada usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan adalah bagian terakhir dari usus halus. Pada sistem pencernaan manusia, usus penyerapan memiliki panjang sekitar 2-4 meter dan terletak setelah duodenum dan jejunum, kemudian dilanjutkan oleh usus buntu ileum. Ileum memiliki pH antara 7 dan 5, netral atau sedikit basah, dan berfungsi menyerap vitamin B12 dan garam-garam empedu. Fungsi dari usus halus atau intestinum seperti yang kami jelaskan di atas. Fungsi utama usus kecil adalah menyerap dan mencerna makanan dari lambung. Namun setiap bagian dari usus kecil memiliki fungsi tertentu, yaitu duodenum berfungsi memecah komponen dari lambung menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Yang kedua, usus kosong atau jejunum digunakan pencernaan dan penyerapan berbagai komponen, terutama air, karbohidrat, protein, dan vitamin serta komponen lipofilik lainnya. Yang ketiga, penyerapan usus ileum digunakan untuk menyerap garam, vitamin B, dan komponen nutrisi yang tidak diserap oleh jejunum. Yang keenam ada kolon atau usus besar. Kolon atau usus besar merupakan salah satu organ pencernaan lanjutan dari usus halus. Usus besar terletak di antara rektum dan usus buntu. Fungsi usus besar yang paling utama adalah menyerap makanan yang tidak dapat diserap usus halus serta cairan dan garam dari makanan sehingga mampu menyimbangi cairan dalam tubuh. Dengan penyerapan air yang dilakukan, usus besar berperan dalam pembentukan konsistensi fases baik cairan maupun padat. Ukuran usus besar memiliki panjang sekitar 1,5 meter dengan diameter sekitar 6 cm. Sisa makanan yang tidak melewati kolon berakhir di rektum, yakni muara.
usus besar atau anus. Berikut ini fungsi kolon atau usus besar, di antaranya itu: A. Melakukan penyapan terhadap cairan dan garam dari makanan yang melalui kolon. B. Menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh melalui penyerapan air dalam saluran pencernaan. C. Sebagai tempat produksi vitamin K yang merupakan salah satu komponen pembekuan darah. D. Melindungi saluran pencernaan dari infeksi bakteri dengan lendir yang dimilikinya. E. Menyeimbangi dari derajat kesamaan pH makanan dengan cara menghasilkan larutan alkali dan ada bakteri yang menghasilkan lemak sehingga kesamaan makanan bisa dinetralisasi. F. Sebagai tempat penyimpanan limbah dan pengeluaran kotoran yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Yang ketujuh ada rektum. Rektum adalah organ terakhir dari usus besar pada beberapa jenis mamalia yang berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara fases. Mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Jika defekasi tidak terjadi untuk periode yang lama, konstipasi dan pengerasan fases akan terjadi. Fungsi rektum. Rektum bertindak sebagai gudang untuk tinja. Ketika dinding rektum mengembang karena isinya yang penuh, reseptor peregangan sistem saraf yang terletak di dinding rektum merangsang keinginan untuk mengalir. Jika keinginan itu tidak terpenuhi, bahan dalam rektum akan kembali ke usus besar, di mana lebih banyak air akan diserap dari tinja. Drainase yang berlebihan untuk waktu yang lama akan menyebabkan konstipasi dan fases mengeras. Yang kedelapan ada anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Panjang anus adalah kira-kira 4-5 cm. Anus memainkan peranan penting untuk defekasi. Sekiranya terjadi kelainan, defekasi tidak dapat berlangsung normal. Terdapat beberapa otot yang membantu anus agar defekasi lancar seperti puberaptal merupakan bagian dari otot levator, ani sphincter, ani externus atau otot lurik, dan sphincter ani internus atau otot polos. Berikutnya adalah fungsi anus. Fungsi anus yang pertama mengatur keluarnya fases. Pada saat proses buang air besar, kita juga dapat mengatur pengeluaran fases sesuai keinginan. Yang kedua, menahan BAB di saat tertentu. Rasa ingin BAB juga dapat ditahan ketika belum sempat pergi ke toilet. Hal ini dikarenakan ada kontraksi otot sphincter dan levator setelah menerima impuls dari otak. Otak mengeluarkan impuls tersebut ketika kita ingin menahannya. Berikutnya organ tambahan atau aksesorius. Yang pertama ada gigi. Gigi adalah salah satu struktur berkalsifikasi dan keras yang terdapat di dalam mulut manusia dan hewan vertebrata. Strukturnya yang bervariasi memungkinkan gigi melakukan banyak fungsi. Fungsi utama dari gigi adalah untuk merobek dan mengunyah makanan. Pada beberapa hewan, terutama karnivora, gigi juga berfungsi sebagai senjata untuk membunuh mangsa. Akar gigi tertutup oleh gusi. Gigi memiliki struktur pelindung yang disebut emel gigi. Fungsinya untuk membantu mencegah terbentuknya lubang pada gigi. Pulp dalam gigi dapat ditemukan di pusat dan inti gigi, sedangkan dentin merupakan lapisan yang terletak di bawah emel. Berikut adalah bagian-bagian gigi. Mahkota gigi atau korona merupakan bagian yang tampak di atas gusi. Mahkota gigi terdiri dari beberapa bagian antara lain sebagai berikut:
Yang pertama, lapisan emel. Lapisan emel merupakan lapisan yang paling keras. Yang kedua, tulang gigi atau dentin. Di dalam dentin terdapat saraf dan pembuluh darah. Yang ketiga, rongga gigi atau pulpa. Pulpa merupakan bagian antara korona dan radix. Yang keempat, ada leher gigi atau kolum. Kolum merupakan bagian yang berada di dalam gusi. Yang keenam, akar gigi atau radix. Akar gigi merupakan bagian yang tertanam pada tulang rahang. Akar gigi melekat pada tulang rahang dengan perantara semen gigi. Yang terakhir ada semen gigi. Semen gigi melapisi akar gigi dan membantu menahan gigi agar tetap melekat pada gusi. Di sini adalah gambar gigi manusia. Ini gambar gigi atas dan di sini ada gambar gigi bagian bawah. Di sini ada struktur gigi. Yang kedua ada lidah. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu mencerna makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Lidah juga turut membantu dalam tindakan bicara, juga membantu membolak-balik makanan dalam mulut. Anatomi fisiologi lidah. Dasar lidah yaitu sepertiga posterior bagian faringeal dari lidah. Dasar lidah mendekati dasar mulut. Yang kedua, badan lidah yaitu 2/3 anterior dari lidah, terletak tepat di rongga mulut. Yang ketiga, apeks lidah yaitu bagian ujung dari lidah. Yang keempat, papila lingua, permukaan tertentu dari lidah yang mempunyai struktur agak naik dari mukosa khusus terdiri dari papila filiformis, papila yang tipis seperti benang dan keputih-putihan yang membuat permukaan dorsal memiliki tekstur meledu atau peluru. Bagian B, papila ungiformis, papila yang berwarna kemerahan, lebih kecil dan berbentuk seperti bintil jamur pada permukaan dorsal. Fungsi lidah seperti yang sudah disebut di atas, lidah memiliki fungsi utama sebagai indera pengecap, alat bantu berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Berikut ini adalah penjelasan lengkapnya. Alat yang pertama, alat pengecap. Semua papilia pada lidah memiliki alat perasa untuk merasakan makanan, minuman atau apapun yang masuk ke dalam mulut. Secara umum lidah bisa mengecap 4 rasa utama yaitu manis, asam, pahit, dan asin. Rasa kelima adalah umami atau gurih yang umum dapat dirasakan pada monosodium glutamate atau MSG. Yang kedua, membantu berkomunikasi. Lidah bekerja sama dengan bibir dan gigi untuk membuat suara yang keluar dari dalam tenggorokan menjadi jelas dan mudah untuk dipahami oleh lawan bicara. Tanpa lidah, perkataan seseorang akan sulit dipahami. Yang ketiga, membantu mengunyah makanan. Karena bisa bergerak bebas di dalam mulut, lidah berfungsi untuk mengolah makanan dan minuman dari padat menjadi lembek sehingga mudah untuk ditelan. Yang keempat, membantu menelan. Setelah makanan dikunyah dan menjadi halus, lidah akan mendorong makanan ke dalam tenggorokan, lalu masuk ke dalam lambung dan diolah oleh organ pencernaan. Yang kelima, membantu mengisap. Fungsi lidah sebagai alat untuk mengisap cairan paling jelas terlihat pada bayi. Bayi menggunakan lidah saat mengisap air susu ibu. Yang keenam, membantu menyentuh. Ujung lidah merupakan salah satu bagian tubuh yang paling sensitif sehingga bisa merasakan tekstur beda atau makanan di dalam mulut. Hal ini dapat melindungi kita dari hal-hal yang membahaya pada mulut kita, misalnya duri, ikan, atau benda asing kecil yang tidak sengaja masuk di makanan. Yang ketujuh, melindungi mulut dari kuman. Di dasar lidah terdapat kumpulan sel-sel pelindung
bernama tonsil lingual. Sel-sel ini berada di belakang rongga mulut bersamaan dengan amanda. Tonsil lingual bertugas melindungi tubuh dari gangguan kuman-kuman yang bisa masuk melalui mulut. Di sini adalah anatomi lidah atau bagian-bagian lidah yang merasakan manis, asam, asin, atau pahit. Yang keenam ada kelenjar. Yang ketiga ada kelenjar ludah. Kelenjar saliva adalah kelenjar sekretory yang memiliki ductus untuk mengeluarkan sekresinya ke rongga mulut. Produksi saliva pada orang dewasa sehat lebih kurang 1,5 liter atau 24 jam. Proses sekresinya dikendalikan oleh sistem persyarafan atau reseptor kolinergik. Berdasarkan ukurannya, kelenjar saliva terdiri dari dua jenis, yaitu kelenjar saliva mayor dan kelenjar saliva minor. Kelenjar saliva mayor terdiri dari kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, dan kelenjar sublingualis. Fungsi kelenjar ludah atau saliva. Berikut ini terdapat beberapa fungsi kelenjar ludah. Yang pertama, lubrikasi dan membersihkan mukosa oral, melindunginya dari kekeringan dan bahan-bahan karsinogen. Yang kedua, membantu pencernaan makanan melalui aktivitas enzim atau amilase atau tialin yang dikandungnya. Yang ketiga, sebagai buffer mukosa oral terhadap bahan yang bersifat asam dan bakteri. Yang keempat, aktivitas antibakteri. Yang kelima, membantu mempertahankan integritas gigi karena saliva berperan dalam remineralisasi permukaan gigi. Yang keenam, membantu dalam berbicara pelunasan pada pipi dan lidah. Yang ketujuh, jumlah sekresi air ludah dapat dipakai sebagai ukuran tentang keseimbangan air dalam tubuh. Di sini ada gambar kelenjar ludah. Yang keempat, kandung empedu. Kandung empedu merupakan organ yang memiliki bentuk seperti buah pir yang mampu menyimpan sekitar 50 ml empedu yang diperlakukan tubuh untuk proses pencernaan. Panjang kantung empedu pada manusia sekitar 7-10 cm dan berwarna hijau gelap. Warna hijau gelap tersebut bukan karena warna jaringannya, melainkan karena warna cairan empedu yang dikandungnya. Organ ini terhubungan dengan hati dan usus 12 jari atau duodenum melalui saluran empedu. Namun lain kantung empedu yaitu kandung empedu atau getah empedu. Fungsi kantung empedu. Fungsi kantung empedu akan selalu berkaitan dengan fungsi cairan empedu yang disimpannya, sehingga fungsi cairan atau getah empedu diantaranya yaitu membantu proses pencernaan lemak, membantu proses absorpsi lemak, membantu pengeluaran limbah, mendotoksifikasi racun dari hati. Di sini ada gambar kandung empedu yang berwarna biru hijau. Yang kelima ada pankreas. Pengertian pankreas. Pankreas adalah organ aksesoris pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksokrin serta menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Pankreas terletak pada kuadran kiri atas abdomen atau perut dan bagian kaput atau kepalanya menempel pada organ duodenum. Produk enzim akan disalurkan dari pankreas ke duodenum melalui saluran pankreas utama. Fungsi pankreas. Pankreas adalah kelenjar yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan. Fungsi
eksokrin dan menghasilkan hormon fungsi endokrin. Pankreas terletak pada perut atas, memanjang ke arah kiri dan bagian kepalanya tampak menempel pada duodenum usus 12 jari. Keenam adalah hati. Hati adalah sebuah kelenjar terbesar dan kompleks dalam tubuh, berwarna merah kecoklatan yang mempunyai berbagai macam fungsi, termasuk perannya dalam membantu pencernaan makanan dan metabolisme zat gizi dalam sistem pencernaan. Hati yaitu organ yang terbesar yang terletak di sebelah kanan atas rongga perut di bawah diafragma di kedua sisi kuadra atas, yang sebagian besar terdapat pada sebelah makanan. Beratnya 1,1500 gram atau 2,5% dari berat badan orang dewasa normal. Secara fisiologi, fungsi utama dari hati atau hempar merupakan kelenjar yang terbesar dan salah satu kelenjar terpenting dalam tubuh manusia. Hati ada yang berwarna merah tua dan ada juga yang berwarna merah kecoklatan. Pada orang dewasa beratnya sekitar 2 kg. Hati terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepat di bawah diafragma atau sekat rongga dada. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata atau kurang dari materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.